Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial penggunaan Microsoft Excel untuk membantu penyelesaian problem-problem pada bidang keteknikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan Microsoft Excel atau bantuan Microsoft Excel untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada bidang keteknikan. Nah, jadi nanti di sini salah satu case study yang akan saya berikan yaitu bagaimana penggunaan metode SPL untuk mencari nilai dari arus listrik. Nah, jadi silahkan diperhatikan untuk tutorial yang akan saya sampaikan. Di sini nanti akan ada tutorial mulai dari dasar-dasar perhitungan dari matriks, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan, dan inverse. Nah, jadi di sini nanti saya harap dengan adanya tutorial ini dapat membantu adik-adik mahasiswa ataupun peneliti-peneliti dalam penggunaan software Microsoft Excel untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Jadi di sini saya akan manfaatnya yaitu kita tidak harus menggunakan software-software yang rumit seperti contohnya MATLAB, itu yang memerlukan coding. Dalam proses perhitungannya kita harus memasukkan coding dulu. Namun dengan menggunakan Microsoft Excel saja kita juga bisa mengeksplor fungsi-fungsinya untuk mengerjakan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang lumayan rumit, yang tidak standar, maksudnya seperti itu. Jadi misalnya kalau matriks, nah mungkin sampai matriks berukuran 3x3 kita hanya bisa menghitungnya secara manual. Namun jika di matriks yang berordo di atas 3x3, maka diusahakan untuk menggunakan software-software bantuan dalam penyelesaiannya, karena tidak mungkin kita menyelesaikan dengan manual, karena itu sangat memakan waktu yang lama. Jadi saya harap tutorial ini akan membantu adik-adik semua, teman-teman peneliti, teman-teman dosen, ataupun pihak-pihak yang memerlukan. Terima kasih, selamat dipelajari, selamat memahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Jadi di sini kita punya matriks A dan matriks B. Matriks A berordo 7x6 dan begitupun dengan matriks B, ordonya 7x6. Operasi yang pertama, kita akan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar. Jadi di sini untuk yang penjumlahan, di sini seperti penjumlahan biasa, masing-masing anggotanya dijumlahkan, masing-masing anggota A dijumlahkan dengan masing-masing anggota B. Sama dengan kita ambil yang 2 plus 2 dapatkan hasil 4. Begitu juga untuk
baris dan kolom selanjutnya. Nah, di sini karena menggunakan Excel, kita bisa langsung menariknya saja ke kanan dan ke bawah didapatkan. Begitu juga untuk pengurangan. Masing-masing anggota A dikurangkan dengan masing-masing anggota B. Tarik ke kanan dan ke bawah. Oke, kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita lakukan operasi skalar. Nah, skalar adalah bilangan yang hanya berupa angka, tidak memiliki arah. Jadi di sini kita menggunakan nilai skalar 5 atau bilangan 5. Di sini kita pertama contohnya kita menghitung 5A, 5 dalam kurung B plus A. Ini 5 dalam kurung A plus B. Dan 5A dikali 5B plus A. Nah, di sini untuk yang 5A dapat dioperasikan yaitu sama dengan bilangan skalarnya 5 dikalikan dengan anggota dari A. Ingat, karena ini mau ditarik ke kanan dan langsung ke bawah, di sini untuk bilangan skalarnya kita kunci dulu menggunakan Fn F4. Kenapa dikunci? Jadi nanti pada saat ditarik ke kanan dan ke bawah, angka 5-nya tidak bergeser. Jadi angka 5-nya tetap 5 dan dikalikan yang masing-masing dari anggota A. Sedangkan jika tidak dikunci, maka nanti angka 5 ini akan bergeser. Jadi perkaliannya tidak dengan 5. Selanjutnya yang 5 dikali plus BA. Nah, jadi di sini B plus A-nya di sini diingat bahwa sifat dari A plus B tidak sama dengan B plus A. Nah, jadi ingat A plus B tidak sama dengan B plus A. Jadi di sini contohnya di sini kita B plus A dulu. Nah, di sini untuk B plus A-nya sama dengan tadi matriks B ditambah matriks A. Sini 4. Nah, hasilnya untuk B plus A. Nah, di sini sama dengan tadi bilangan skalarnya 5, di sini saya tulis 5 saja. Kalau kita langsung tulis 5 gini nanti tidak perlu dikunci karena dia 5 sudah terkunci dengan angka 5 itu. 5 dikalikan dengan ini hasil dari B plus A. Tarik. Oke, di sini hasilnya. Nah, selanjutnya coba kita hitung untuk A plus B. Sama dengan anggota dari A ditambahkan dengan anggota dari B. Sama dengan 5 dikali A plus B. Dapatkan hasil yang seperti ini. Oke, selanjutnya
Di sini 5A dikali 5B plus A. Nah, di sini juga di sini dilihat untuk 5B plus A-nya, karena B plus A-nya di sini tidak dikurung, jadi kita harus melakukan perhitungan 5B dulu. Dengan 5 dikali B. Oke. Ini sama dengan 5A tadi, di sini yang ke 5A dikalikan dengan maaf. Jadi lanjut 5B plus A-nya kan dalam kurung. Jadi di sini 5B plus A. Operasikan dulu 5B plus A. Nah, oke, sudah dapat. Jadi di sini tinggal didiskusikan 5A-nya. 5A tadi ini dikalikan dengan 5B plus A. Jadi seperti ini hasilnya 120. Oke, dapatkan. Jadi memang di sini harus diperhatikan untuk tanda kurungnya. Oke. Sudah, ini tadi untuk yang operasi dasarnya. Kita lanjut untuk operasi transpose matrix. Nah, transpose matrix. Nah, di sini tadi kita punya 7 kali matriks 7 kali 6. Transposnya ada cara mencari nilai transpose matrix itu ada 2 cara. Transpose adalah menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi cara yang pertama ini cukup mudah, hanya di copy. Copy, di paste spesial, klik transpose, oke, dari transpose. Cara yang kedua, kita gunakan fungsi dari yang sudah disediakan Microsoft Excel, sama dengan transpose dalam kurung array-nya ini array A, maka ditranspose. Di sini yang perlu diingat, jika teman-teman sudah menggunakan Office 365, maka di sini langsung klik enter saja sudah langsung muncul. Tapi karena di sini saya masih menggunakan Microsoft selain 365, yaitu Microsoft 2017, maka kita harus untuk mengenternya tidak cukup hanya tombol enter yang dipencet, jadi harus Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan hasil transpose-nya. Jadi hasilnya sama, mau pakai yang copy paste spesial atau pakai fungsi transpose yang sudah disediakan dengan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu matrix multiplication atau perkalian matrix produk. Nah, di sini kita punya matriks C 4 kali 3 dan matriks D-nya 3 kali 2. Ingat, sifat dari matriks yaitu jumlah dari baris matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom dari matriks kedua. Jadi, kalau dia jumlahnya itu misalnya 4 kali 3 sama 5 kali 3 seperti itu, berarti dia tidak bisa dioperasikan. Nah, tapi kalau ini kan sama baris di matriks C 3 dan kolom di matriks D 3, jadi dia bisa dioperasikan. Langsung saja perkaliannya. Nah, di sini kalau perkalian biasa kan akan membutuhkan langkah yang banyak. Itu dari baris pertama dulu dengan kolom D, baris kedua C dengan kolom D, seperti itu satu-satu. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi mmod D yang sudah disediakan dengan Microsoft Excel. Nah,
Caranya tadi di sini kita blok di sini karena tadi jumlahnya kalau di sini ada matriks 4 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2, maka hasilnya adalah matriks 4 kali 2. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita blok sebanyak matriks 4 kali 2. Tuliskan fungsinya M sama dengan M mod dalam kurung. Di sini dilihat arraynya ada 2. Array matriks C, anggota matriks C, koma. Nah, untuk komanya disesuaikan dengan Excel masing-masing. Biasanya itu tidak sama. Mungkin di saya koma, mungkin di PC satunya atau laptop lainnya bisa menggunakan titik koma. Selanjutnya array kedua. Lanjut di Ctrl Shift Enter. Dia dapatkan hasil C kali D. Selanjutnya mencari nilai determinan. Nilai determinan di sini kita menggunakan saya punya matriks E berordo 4 kali 4. Nah, ingat determinan itu bisa dihitung jika matriksnya diagonal, ya, atau matriksnya memiliki jumlah dan baris yang sama. Jika dia tidak menggunakan kolom baris dan kolom yang tidak sama, maka dia tidak menghasilkan nilai determinan. Nah, jadi ini dia 4 kali 4. Tinggal tuliskan fungsinya sama dengan M determinan dalam kurung. Sini kita blok yang mau di enter. Nah, dapatkan hasil determinannya 738. Nah, kita coba kalau tadi matriksnya yang dia tidak sama jumlah kolom dan barisnya sama dengan M deter ini. Nah, akan dihasilkan nilai value atau dia tidak ada hasilnya. Untuk penulisan untuk kurung yang digunakan di sini bisa diperhatikan kalau untuk matriks kurungnya kurung kurawal, kalau determinan kita simbolnya yaitu kurung mutlak. Lanjut kita mencari inverse. Nah, kita mencari inverse dari matriks E tadi. Nah, di sini kita tinggal menggunakan di blok sesuai 4 kali 3 sama dengan M inverse dalam kurung, ini matriks E-nya di blok, Ctrl Shift Enter. Nah, dapatkan hasilnya. Nah, di sini jika ada pertanyaan, buktikan apakah inverse dari matriks berikut adalah benar. Nah, jadi jika ditanyakan seperti itu, yang harus dilakukan adalah menghitung. Nah, jadi di sini jika matriks awal dikalikan dengan inverse-nya sama dengan matriks identitas, maka dia hasilnya benar. Berarti inverse kita yang kita hitung itu benar. Nah, jadi kalau tadi matriks awalnya kita kalikan dengan inverse-nya, itu menghasilkan matriks identitas, maka perhitungan kita benar atau hasilnya benar. Karena ada, ingat di sini yang saya tulis merah di sini, sifat matriks adalah A dikali A inverse sama dengan I, atau matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks identitas. Nah, jadi di sini kita hitung sama dengan M mod, kita pakai M mod perkalian kan, ini matriks array-nya, yang ini E-nya dikali dengan yang inverse-nya apakah dia menghasilkan matriks identitas. Nah, kita dapatkan matriks identitas, berarti perhitungannya sudah betul. Oke, ini sudah untuk pertambahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian produk, dan determinan, inverse sudah kita hitung. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita aplikasikan nih untuk menghitung salah satu persoalan yang ada di bidang keteknikan, yaitu salah satu persoalannya currents and voltage in resistor circuit. Nah, jadi di sini kita punya gambar aliran arus listrik. Di sini ada nilai R-nya, ada nilai V-nya,
Nah, yang dicari adalah nilai I-nya. Nah, di sini ini untuk asumsi arusnya, panahnya diperhatikan. Nah, yang dicari adalah ini nih, nilai I 12, I 65, I 52 dan seterusnya di sini. Nah, jadi yang pertama di sini kita bikin persamaannya dulu sesuai dengan aturan Kirchhoff. Nah, jadi di sini pertama ini, given this assumption, Kirchhoff's current rule is applied at its not to yield. Nah, jadi, di sini kita persamaan, di sini ada 4 persamaan karena ada 4 titik. Pertama yang di titik sini, titik 1, lalu titik 2, titik 3, dan titik 4. Jadi persamaan yang kedua adalah I12 plus I52 plus I32 sama dengan 0. Bisa diedit jika mau lebih cantik seperti ini. Oke, nanti selanjutnya bisa diedit seperti ini biar ya, nanti saya edit. Oke. Udah didapatkan sampai 4 persamaan. Selanjutnya ini grup persamaan pertama, yang grup persamaan kedua. Di sini kita memasukkan nilai voltnya dan atau mensubstitusi resistennya, nilai resisten yang ada di alur listrik. Ini. Oke ya. Jadi di sini tidak usah ya, sudah seperti ini aja. Ini 15 I54. Ini biar tidak bingung, jadi saya ginikan aja deh. Saya edit sekalian ya. Ini misalnya seperti ini ya, nanti tidak bingung. Nah, kayak gini. Maaf, saya lupa untuk mengeditnya tadi langsung. Jadi di sini saya kasih contoh, jadi biar tidak bingung. Nah, di sini jadi di sini langsung dimasukkan I min 15 I54. Min 15 dapat dari mana? 15 itu dapat dari tadi gambarnya. Sesuai dari gambar sini. 54 ini kan R-nya 15. Nah, ini disubstitusikan langsung ke sini. Oke, di sini ada 2 persamaan. Nah, dari kedua kelompok persamaan ini selanjutnya kita bikin matriksnya. Nah, di sini sudah saya bantu dengan menuliskan kolomnya. Di sini kolom untuk I12, kolom untuk I52. Tadi penamaan I12 ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan gambar. Ini kan I1.2. Oke, terus ini I52. Ini sesuai dengan arah panah gambarnya, ngambilnya. Ini I65. Ini I54. Ini I43. Ini I32. Itu. Oke, jadi di sini tinggal dimasukkan untuk persamaan pertama. I2-nya di sini ada 1. I52-nya ada 1. I32-nya ada 1. Sedangkan I65, I54 dan I43-nya tidak ada. Jadi dituliskan 0, 0, dan 0. Kenapa di sini kita bisa menentukan matriksnya 6 kali 6?
Di sini dilihat karena di sini ada 6 titik. Jadi dia 6 kali 6. Jadi semua titik itu harus dimasukkan ke dalam matriks. Jadi di sini kita memiliki matriks order 6 kali 6. Begitupun selanjutnya sampai persamaan ke-6 ditulis dimasukkan ke sini. Di sini I65 minus 20, terus I52 minus 10, terus I12 plus 5. Nah, dia dapat di sini 200 sama dengan 200 dimasukkan di B-nya. Nah, selanjutnya sudah kita jadikan di matriks. Selanjutnya kita menghitung nilai inverse-nya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini, nah ini tadi sebelum masuk ke inverse, ini bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Namun, itu juga masih membutuhkan waktu yang lama. Boleh juga menggunakan metode aljabar linear pendukungnya seperti Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, nah seperti itu. Namun, metode ini tadi, untuk metode eliminasi substitusi itu hitung manual pasti lama karena di sini ordonya sudah 6 kali 6. Dihitung manual plus Excel pun pasti lama karena walaupun kalau menggunakan Excel kita tetap harus teliti kan mana yang harus persamaan mana yang pertama harus disubstitusi, harus dieliminasi seperti itu. Dan jika menggunakan Gauss atau Gauss-Jordan dengan menggunakan Excel juga mudah, cuma ya tetap lama. Atau bisa menggunakan coding dengan memasukkan coding di MATLAB juga harus bikin codingnya lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita ingat saja konsep awal matriks. Konsep awal matriks adalah AX sama dengan B. Kan? AX sama dengan B. Nah, matriks yang harus diingat di situ. AX sama dengan B. Berarti kita harus punya matriks A dan matriks B. Matriks yang X ini, nilai X ini nanti adalah nilai yang akan kita cari hasilnya atau nilainya, yaitu nilai untuk mengoptimalkan si nilai B tadi kan, seperti itu. Jadi di sini kalau ada persoalan soal cerita atau case study atau apa, pasti di situ yang diketahui matriks A dan matriks B. Nah, X-nya ini belum diketahui. Jadi X adalah nilai yang dicari. Nah, jika ingat sifat matriks juga, jika salah satu nilai B itu ada yang tidak sama dengan 0, maka persoalan itu bisa diselesaikan. Namun, jika semua nilai B itu sama dengan 0, bernilai 0, maka persoalan itu tidak dapat diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini, yang mana sih nilai A-nya, yang mana nilai B-nya? Nah, jadi kan di sini bisa diketahui. Berarti, matriks yang ini, matriks A ini adalah matriks A. X-nya di dalam persoalan ini adalah I. Nilai I tadi, karena kita akan mencari nilai I. Dan B-nya adalah nilai volt. Voltasenya adalah itu yang V ini adalah sama dengan B. Jadi ini AX sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi, tadi karena mau dikali yang dicari adalah X-nya, kita tinggal pindah ruas. X sama dengan A inverse dikali B. Maka, jika kita mengoperasikan nilai A inverse dikali B, kita akan mendapatkan nilai X-nya. Kenapa kok A inverse? Nah, di sini AX sama dengan B. Karena A pindah ruas, A harusnya kan B per A. Nah, karena B per A itu pembagian matriks juga memerlukan langkah yang banyak. Jadi A tadi dipindah ruas lagi, dinaikkan ke atas. Nah, dia akhirnya menjadi A inverse. Nah, seperti hukum-hukum matematika dasar. Jika pembagian dinaikkan ke atas, maka dia akan menjadi kebalikannya kan, menjadi inverse-nya. Nah, seperti itu. X sama dengan A inverse dikali B. Nah, di sini kita tinggal menghitung saja sesuai dengan rumusnya ini, sesuai dengan aturan ini. Delete. Nah, ini kita blok seperti awal nih, misalnya nih belum nih. Di sini kita blok. Tadi di sini sesuai yang dicari, mulai dari I12 sampai I43 di blok, sama dengan perkalian, ingat perkalian menggunakan matriks
multiplication atau M-mul dalam kurung A inverse berarti hasil dari A yang telah diinverskan, koma nilai B-nya di sini B-nya. B. Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Jadi di sini perlu diingat di sini harus X sama dengan A inverse dikali B. Kalau dibalik itu tidak bisa karena nanti nilainya hasilnya akan value karena ya perkalian kan konsepnya kayak membuka keran air ya. Jadi seperti ini. Ke kanan sama baris dikalikan dengan kolom satu kolom. Satu baris dikalikan dengan satu kolom. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin kolom dikalikan baris, kolom dikalikan baris. Seperti itu. Mungkin kalau menggunakan bisa mencoba menggunakan ini manual, bisa tidak, itu saya belum mencoba soalnya, dan nanti bisa coba apakah hasilnya sama atau tidak, atau bisa seperti itu. Jadi dapatkan hasilnya ini. Sudah ketemu hasilnya. Jadi lalu seperti di gambar ini, untuk nilai I-nya di sini tadi ada 2 loops. Nah, tadi kembali lagi sebelumnya saya ingatkan di sini untuk persamaan yang kedua ini, kelompok persamaan kedua ini, kenapa ada dua persamaan? Karena dia ada 2 loops ya kan, loop 1 dan loop 2. Ini sudah terlihat loop 1 dan loop 2. Nah, di sini untuk loop 1 nilainya ini. I sama dengan 6,1538. Nah, di sini saya pakai 6 angka di belakang koma, tidak apa-apa. Di sini disarankan untuk perhitungan numerical method itu menggunakan 4 digit angka di belakang koma. Kenapa? Hal ini karena bisa untuk mengurangi nilai error yang nanti akan terbentuk. Nah, seperti itu. Karena kalau perhitungannya hanya di bawah 50 perhitungan ke bawah itu, dia error itu tidak akan terlihat. Namun jika kita punya data sampai ratusan, sampai bahkan ribuan seperti itu, beda 0,000 sekian aja, itu nanti kalau dikumpulkan itu kan akan menjadi error yang lumayan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini disarankan menggunakan minimal 4 digit angka di belakang koma, karena di sini diasumsikan bahwa 4 digit angka itu sudah merupakan pembulatan yang maksudnya pembulatan yang baik, seperti itu, mengurangi tingkat errornya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk loops kedua, di sini I sama dengan 1,5385. Di sini Oke, sini nilainya. Nah, katanya benar nggak sih itu? Benar nggak sih perhitungannya, Bu? Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita coba misalnya dimasukkan ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan kemana ya? Misalnya kita coba untuk persamaan ini aja deh, yang sedikit, persamaan 4 ya. Kita buktikan di persamaan 4. Iya. Di sini sama dengan I54 min I43. I54 ini minus I43, 0. Kan hasilnya 0, di sini 0. Nah, jika coba kita yang kedua yang ada nilai B-nya, yang ada voltnya ya, kita coba di yang B, pembuktian B. Nah, sama dengan minus 20 dikalikan dengan I65. I65 ini minus 10 dikali I52. I52 ini plus 5 dikali I12. Nah, hasilnya 200. Sama kan? Kita dapat hasil yang sama. Seperti ini. Teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, diharapkan dari tutorial ini bisa
menambah ilmu pengetahuan buat kita, buat saya, buat semuanya. Jadi nanti jika ada mungkin teman-teman punya ilmu atau hal baru lagi, bisa di-share ke saya. Nah, baik, jika sampai sini, jika ada yang ditanyakan, boleh menghubungi saya pada alamat email yang sudah saya cantumkan pada video ini, atau lewat komen di bawah di video ini juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua dan bisa dicoba untuk menggunakan pengetahuan baru kita ini pada penyelesaian case-case study selanjutnya, khususnya pada bidang keteknikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.